Kejaksaan itu jangan sampai jadi malah kita takut. Ya, harapan kita panjenengan kejaksaan jangan dipanggil karena perkara lah. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Dinas Pendidikan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo mengadakan penyuluhan hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS. Sekitar 226 kepala sekolah dasar dari 8 kecamatan antara lain Kecamatan Bener, Loano, Gebang, Purworejo, Purwodadi, Bagelen, Banyuurip, dan Kemiri mengikuti acara ini. Besarnya dan seterusnya. Dan harapan kami kerjasama ini tidak hanya berhenti di sinilah. Kalau Bapak Ibu kegalauan, gundah, ragu, saya yakin tidak saja di kejaksaan. Nanti ya, Pak, saya ingin mengadakan kegiatan ini, boleh enggak? Nanti mesti dari kejaksaan kan selalu apa ya, narasumber kan berikan semacam apa ya, pencerahan untuk Bapak Ibu sekalian. Artinya kejaksaan itu jangan sampai jadi malah kita takut. Ya, harapan kita panjenengan kejaksaan jangan dipanggil karena perkara lah. Tapi harapan saya panjenengan datang ke sana dalam rangka silaturahmi, membangun perseduluran, itu welcome semuanya. Tapi jangan atau sekali-kali panjenengan datang ke kejaksaan karena dipanggil karena perkara. Kapok kula terus terang. Terus jauh Pak. Kenapa kapok? Dipanggil pertama jam 9. Dan tapi masih sibuk. Jam 2 baru disuruh masuk, gitu. Diperiksa cuma setengah jam. Terus besok lanjut ke sini Pak Wasid siap. Terus datang lagi ke sana. Tepat waktu. Yang periksa saya adalah ada tugas lain dari Pak Kajari. Ada tugas memberikan narasumber di sana di Pendopo Kabupaten apa. Saya tinggal lagi setengah jam belum ada, tinggal lagi. Terus pokoknya nang kejaksaan karena perkara. Ojo anti-anti lah, amit-amit. Itu nggih. Maksud saya, jangan melanggar hukum lah. Wis ora ono enake. Ora ono wong sing diperiksa perkara malah lemu kira ono wis. Mesti sok kuru. Jelas seperti itu. Ini yang terjadi. Jangankan sampai di perkara datang turun mobil di pelataran halaman kejaksaan saja sudah merinding misalnya. Tapi kalau kita datang ke sana dalam rangka ya silaturahmi, berbincang-bincang, kita minta pencerahan, itu akan jadi masalah dan diterima dengan baik. Tapi kalau ke sana karena perkara kasus wes ojo nganti-nganti lah wes. Karena saya pernah terus terang, saya pernah bener-bener dulu waktu camat Jokowi pernah, waktu di dinas pertanian juga pernah. Wes buku-buku jadi barina udah sebenarnya buku jangan dipanggil karena kasus lah. Wes saat dramatis pengalaman pahit, wes terlalu enak-enak. Itu artinya bukan kami antipati dengan kejaksaan, maksud kami Bapak Ibu dan Jasma ojo nganti-nganti melawan hukum lah, maksud kami seperti itu. Ya Pak ya, bukan kami benci dalam lembaga, bukan, tapi kita jangan melawan hukum yang ada. Itu nggih, dari kami, barangkali kami menyampaikan ada suatu kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya tim narasumber dari kejaksaan. Kami tentunya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri kami ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas benar-benar dapat kami laksanakan. Sambutan selanjutnya dari Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo kepada Bapak Kepala Kejaksaan atau yang mewakili. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Pak Wasid Siono, sudah lama kita kenal ya Pak. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian,
mungkin ada pengurus dari Korwil Cambidik dan juga ibu guru sekolah dasar ya Pak, SD yang ada di Kabupaten Purworejo yang hadir di ruangan ini, yang insya Allah sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang selanjutnya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena telah diberikan kesempatan kita untuk menjalin kerjasama dalam rangka kegiatan hari ini, yaitu penyuluhan hukum, peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS. Sebelum kepada materi nanti yang akan dibawakan oleh teman saya Mbak Indah, perkenalkan nama saya Dedi Fajar Nugroho. Saya asal dari Jogja. Saya selaku Kepala Subseksi Ideologi Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Sarana Intelijen, dan Penerangan Hukum. Panjang saya borong semua Pak, makanya tadi Bapak nanya jabatannya apa, nanti saya jawab soalnya panjang. Takut Bapak capek nanti nulisnya. Di sini kami bertiga, di samping saya namanya adalah Pak Bibit. Beliau merupakan jaksa yang ada di bidang seksi tindak pidana khusus, dan juga sampingnya lagi adalah Mbak Indah, juga jaksa di bidang seksi tindak pidana khusus. Beliau berdua ini adalah yang membidangi tatkala ada perkara tindak pidana khusus. Nah, beliau-beliau ini adalah panglima-panglimanya Pitsus, panglima dalam penindakan perkara tindak pidana korupsi. Jadi berkaitan dengan kesempatan hari ini sangat pas sekali. Biasanya kalau kami memberikan menjadi narasumber satu atau dua orang, tapi khusus hari ini karena ini merupakan yang spesial, kami langsung membawa 3. Karena berkaitan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2023 besok. Untuk yang selanjutnya, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadin tadi, jangan pernah takut dengan kami tidak menakutkan, tetapi kami hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah undang-undang. Tatkala kita berbuat benar, artinya undang-undang tidak akan pernah menegur, menindak dalam suatu perkara. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau melihat dari seragam kami ataupun melihat kantor kami, mungkin sudah bobi, waduh di kejaksaan pasti orangnya yang ke sana pasti orang bermasalah. Tidak, karena di kantor kami juga membuka pelayanan hukum, membuka untuk konsultasi yang insya Allah kalau pas kami ada di kantor pasti akan kami layani dan kami berikan masukan sesuai dengan regulasi ketentuan undang-undang terkait permasalahan apapun yang mungkin akan ditanyakan kepada kami. Jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu takut untuk bertanya, berkonsultasi terkait apapun yang mungkin ingin dikonsultasikan dengan kami selaku APH. Kalau kami bisa jawab, insya Allah kami akan berikan jawaban sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dalam artian tidak menyimpang daripada regulasi yang ada. Harapan kami dengan Bapak Ibu sekalian sekarang bisa bertatap muka dengan kami, ini juga merupakan salah satu kesempatan. Di samping nanti ada materi yang disampaikan oleh Mbak Endah, kami juga nanti menampung kalau ada permasalahan-permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah juga kami akan memberikan jawaban sesuai dengan regulasi yang ada. Kami berharap kehadiran kami di sini, mohon maaf bahasanya, bisa menggairahkan Bapak Ibu sekalian, dalam artian ketika sudah bertemu dengan kami, Bapak Ibu sekalian bergairah untuk melaksanakan, khususnya dalam pengelolaan dana BOS itu sesuai dengan prosedur yang ada, tidak menyimpang dan tidak menimbulkan adanya kerugian keuangan negara. Mohon izin Pak Kadis, nanti kami diberi kesempatan berapa menit, berapa jam? Oh secukupnya. Tapi yang jelas kan nanti ada sholat Jumat juga nih. Mungkin yang sedikit pembukaan dari saya seperti itu. Nanti kaitan dengan materi inti akan disampaikan oleh Mbak Endah, dan nanti kami juga buka sesi tanya jawab. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Kejaksaan Kabupaten Purworejo yang mewakili. Selanjutnya tibalah saat penyampaian materi. Seperti tadi akan disampaikan oleh Mbak Endah bersama Pak Bibit. Maka sepenuhnya kami serahkan. Kepala Dinas kami ucapkan terima kasih. Barangkali masih ada kegiatan yang lain. Kami dereke suku kotor. Mungkin bagi rahayu terus penyakit madem. Matur nuwun atas kehadiran dan sambutannya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Korwil Forum Penggerak Pendidikan Kabupaten Purworejo, Ketua Korwil Didik pada masing-masing kecamatan. Kalau tidak salah ada 6 kecamatan ya Bapak Ibu. 8. Jadi saya ada salah informasi. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru dari Korwil Forum Didik Kabupaten Purworejo. Perkenalkan, saya Endah. Saya merupakan staf dari bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Purworejo. Di samping saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dedi, merupakan senior saya di bidang khusus yang sudah kurang lebih 17 tahun bertugas di Kejaksaan Negeri Purworejo. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah pernah memenuhi panggilan di Kejaksaan Negeri, sudah pernah bertemu dengan beliau ya. Ada Bapak Ibu mungkin yang pernah bertemu dengan Pak Bibit? Alhamdulillah ya, kalau belum pernah ya. Dan mudah-mudahan kalaupun bertemu dengan Pak Bibit, bertemunya untuk kesempatan dan situasi yang baik ya. Bukan dalam rangka dipanggil untuk pemeriksaan, untuk penyelidikan dan sebagainya. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih karena dari Kejaksaan Negeri Purworejo sudah diberikan kesempatan untuk hadir di tengah Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama sharing pengalaman ya Bapak Ibu mengenai pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana BOS, khususnya kaitannya dengan kami mengenai persentuhan dana BOS ini dengan bidang hukum. Karena
setiap tindakan kita, setiap hari pasti kita akan selalu berhadapan dengan hukum. Tidak ada alasan bagi setiap orang untuk tidak tahu hukum, karena dalam setiap undang-undang sendiri akan selalu disampaikan bahwa undang-undang ini agar diterbitkan dalam lembaran negara. Jadi setiap orang dianggap tahu akan hukum. Mengenai dana BOS, dalam hal ini saya tidak akan berpanjang ini ya, uraian ya, karena saya pikir Bapak Ibu sekalian pasti sudah khatam ya tentang dana BOS, kemudian apa itu dana BOS, siapa yang berhak mendapatkan dana BOS, kemudian jenis-jenisnya, kriteria, dan cara pengelolaannya, pasti Bapak Ibu sudah paham dan sudah menguasai. Sambil dipersiapkan dulu materi yang mungkin akan saya share di sini. Terlebih dulu mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalamannya tentang pengelolaan dana BOS. Mungkin pernah mengalami kendala ya dalam pengelolaan dana BOS. Barangkali ada yang ingin sharing dulu. Monggo saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu yang mungkin pernah mengalami kendala dalam pengelolaan dana BOS, khususnya kemudian yang berkaitan dengan bidang hukum ya. Barangkali ada, sebelum sampai memulai menyampaikan materi pada kesempatan pagi ini. Kaitannya dengan tindak pidana korupsi ya, barangkali Bapak Ibu sudah tahu apa itu korupsi? Sudah ya Pak? Barangkali Bapak bisa sharing kepada kami apa itu korupsi. Ada barangkali yang berkenan untuk memberikan pengalamannya, sharing pengalamannya? Penyalahgunaan anggaran ya Ibu ya. Nah, itu salah satunya ya. Korupsi sendiri secara umum mungkin dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, termasuk juga perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana yang ada pada diri pemangku kepentingan. Tindak pidana korupsi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dibedakan atau dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar ya. Yang pertama adalah perbuatan kerugian keuangan negara, yang kedua perbuatan suap menyuap, yang ketiga perbuatan penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima adalah perbuatan curang, yang keenam perbuatan yang menimbulkan perbenturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah perbuatan gratifikasi. Gratifikasi sendiri adalah perbuatan pemberian hadiah yang berhubungan dengan suatu jabatan. Untuk dana BOS sendiri, Bapak Ibu, bentuk penyelewengan dana BOS yang sudah sering terjadi di dinas pendidikan, barangkali ada yang bisa sampaikan contohnya? Atau barangkali saya akan Kemudian untuk
sekolah negeri tentu saja kesulitan dalam memberikan honor sebagai guru pengajar non-Islam. Kami mendatangkan guru non-Islam. Setelah kami mendatangkan guru non-Islam, kami tentu saja memberikan honornya. Honor itu ternyata sebagai temuan yang ketika kami dikunjungi inspektorat, kami sebagai temuan dan kami harus mengendalikan apa yang pernah kami alami. Terima kasih. Ini masalah pemberian honor ya intinya. Barangkali ada yang lain, memang dalam pada pengajar ya. Ternyata berdasarkan pengalaman dari Ibu kepala sekolah ya di SD Purworejo, karena siswanya tidak hanya beragama Islam, tapi juga beragama non-Muslim, jadi kemudian diberikan honor kepada guru non-Muslim. Tapi kemudian ternyata hal tersebut, pemberian honor tersebut menimbulkan persoalan. Karena ketika dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, terdapat temuan. Nah, barangkali ada juga di antara Bapak Ibu yang lain yang pernah menemukan bentuk penyelewengan dana BOS yang pernah terjadi di sekitar atau akhirnya sendiri. Ada barangkali Bapak Ibu di bagian sini yang hendak sharing, berkenan sharing? Bapak Ibu? Gimana Pak? Ya, terima kasih. Biasanya bagi kami antara perbedaan sumbangan dan iuran, sehingga kami perlu penekanan dengan istilah tersebut. Bentuk penyelewengan dana BOS sendiri diantaranya adalah menyetorkan sebagian uang kepada pejabat terkait mengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat pencairan dana, kemudian ada penyetoran sebagian uang untuk dalih uang administrasi. Selanjutnya ada juga penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan juknis. Terus sekolah juga kadang mengabaikan peran dari komite sekolah maupun dewan pendidikan dalam mengelola dana BOS dengan dalih untuk mempermudah atau memangkas proses. Selanjutnya, dana BOS hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara dan tidak dikelola secara transparan. Kemudian ada juga markup jumlah siswa dengan dalih dana BOS-nya masih kurang. Ada juga pemalsuan laporan terkait honor guru, misal dengan membuat tanda tangan palsu. Nah, nanti mungkin Ibu bisa sharing ya, pada saat itu temuan dari inspektoratnya itu terkait pemberian honor itu seperti apa? Apakah juga terkait dengan data dukungnya yang mungkin tidak sesuai? Nanti mungkin bisa Ibu sharing. Sudah, tapi sarannya SPPD. Kemudian ada SPPD ya. Cara sebagai guru ekstrakurikuler, ya. Tapi menurut kami karena mengajarnya itu di jam pelajaran formal, ya, menurut kami ya tadinya awalnya kami memberikan honor itu ya menurut kami tidak sesuai, ya, karena mengajarkannya di waktu pelajaran atau memberikannya lagi solusinya dengan SPPD. Menurut perhitungan kami, kalau SPPD itu kan hanya sekali berangkat karena di dalam kota nilainya juga tidak memenuhi. Terima kasih. Jadi ada memang permasalahan soal honor ya, honor untuk guru saja menimbulkan masalah ya Bu ya. Kemudian ada juga permasalahan dalam pemalsuan kwitansi ataupun bukti dukung lainnya seperti nota dalam pengadaan barang dan jasa. Yang berikutnya adalah
ada juga dari pengelola dana BOS sendiri, barangkali kepala sekolah atau bendahara yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi ataupun menyimpan dana BOS dalam rekening pribadi. Ini tadi adalah beberapa temuan yang sering kita jumpai dalam penyelewengan dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan. Kemudian untuk pengaturannya sendiri, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa pengaturan dana BOS ini tidak hanya di undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, dan juknisnya juga ada di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau penegakan hukumnya sendiri sebenarnya tidak hanya tergantung pada kami selaku hukum, akan tetapi juga bertumpu pada Bapak Ibu sekalian selaku pengelola dana BOS yang mau tidak mau selain harus mengetahui regulasinya, juga harus selalu menanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa pengelolaan dana BOS itu harus transparan dan akuntabel. Kalau kami sendiri di Kejaksaan, peran kami dalam pengelolaan dana BOS sebenarnya tidak hanya di tingkat penindakan ya. Barangkali yang sering Bapak Ibu dengar, kami hanya melakukan pemanggilan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, kemudian memanggil Bapak Ibu sebagai saksi di pengadilan. Akan tetapi kiprah kami sebenarnya di Kejaksaan dimulai sejak pencegahan ya. Di tingkat pencegahan terhadap penyelewengan dana BOS, Kejaksaan juga dapat menunjukkan peranannya. Dan hal ini bidang intelijen khususnya untuk pengawasan penggunaan dana BOS memiliki beberapa peran, diantaranya menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan penggunaan keuangan negara melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum. Untuk bidang intelijen sendiri, selain melakukan penyuluhan hukum seperti ini melalui forum-forum yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, kami secara berkala juga ada program khusus, yaitu Jaksa Menyapa, juga Jaksa Masuk Sekolah. Nah, tapi Jaksa Masuk Sekolah ditujukan untuk siswa ya, Pak Dedi, sedangkan kalau untuk Jaksa Menyapa lingkupnya lebih luas. Jadi kami juga dapat menyampaikan tentang pendidikan anti korupsi di radio ya, di Irama FM ya Pak Dedi ya. Nah, barangkali ada Bapak Ibu yang pernah mendengar Pak Dedi menyampaikan sosialisasi hukum, penyuluhan hukum melalui radio. Kemudian intelijen juga berperan melakukan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, dan pengawasan multimedia. Selain itu juga dapat memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan sesuai permintaan para pihak. Jadi apabila di antara Bapak atau Ibu dalam pengelolaan dana BOS ini membutuhkan pendampingan hukum ya, dapat berkonsultasi dengan bidang intelijen bersama Pak Dedi dan juga seluruh jajaran intelijen siap untuk membantu dan mendengarkan sharing dari Bapak Ibu sekalian. Karena pengelolaan dana BOS merupakan salah satu barometer dalam pelaksanaan tugas kami dalam bidang pencegahan korupsi ya. Pengelolaan dana BOS sebagai salah satu keuangan negara, sumber keuangan negara, menjadi tanggung jawab kami untuk mengamankan pembangunan ya. Karena dana BOS kan digunakan untuk pembangunan sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam pelaksanaannya kami juga siap untuk mengamankan pelaksanaannya, khususnya pada bidang. Kemudian bidang intelijen juga bertugas untuk melaksanakan fungsi penyelidikan. Dalam hal ini apabila ternyata di lapangan bukan informasi ataupun ada laporan ataupun pengaduan dari masyarakat kepada kejaksaan mengenai adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS di suatu sekolah, maka bidang intelijen juga dapat melakukan tindakan penyelidikan. Misalnya dimulai dengan pengumpulan sejumlah data, bahan keterangan yang dilakukan dengan salah satunya pemanggilan terhadap pengelola dana BOS.
Jadi mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah ya yang dipanggil oleh bidang intelijen. Ada mungkin yang pernah? Ada pengalaman dipanggil oleh bidang intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo? Pernah ya? Dan selanjutnya, selain bidang intelijen, tadi disampaikan oleh Pak Dedi bahwa untuk penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Purworejo, ada di bidang tindak pidana khusus selaku bidang yang menangani tindak pidana korupsi satunya. Selain tindak pidana bea cukai, kemudian tindak pidana ekonomi, maka kami melakukan penanganan tindak pidana khusus, khususnya dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan juga pelaksanaan putusan pengadilan. Kami juga bidang khusus dapat menerima pengaduan ataupun informasi langsung dari masyarakat ataupun juga dari pengelola dana bos di sekolah ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu misalnya di sekolah ada yang berseberangan pendapat dengan pengelola dana bos yang lain, yang itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam pengelolaan dana bos, bisa sharing ke bidang intelijen ataupun ke bidang pitsus, supaya kami dapat mengumpulkan informasi. Apakah benar sih ada penyelewengan itu? Benar gak sih ada dugaan kalau dana bosnya diselewengkan? Jadi di sini kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk tidak segan-segan datang pada kami baik ke bidang intelijen ataupun ke bidang khusus untuk mengadukan atau menginformasikan terkait dugaan penyelewengan dana bos. Karena tindak pidana khusus tidak hanya melakukan penindakan tetapi juga dapat melakukan pencegahan. Akan tapi memang kalau di kejaksaan yang lebih fokus pada pencegahan adalah bidang intelijen. Kemudian dari undang-undang tindak pidana korupsi sendiri di Indonesia pengaturannya barangkali hanya ada satu di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, beberapa pasal tindak pidana korupsi yang sering dilanggar terkait penggunaan dana bos adalah pasal-pasal berikut ini. Ini mungkin tidak kelihatan ya Bapak Ibu ya, karena tulisannya terlewat kecil. Saya sampaikan bahwa beberapa pasal yang sering dilanggar dalam penggunaan dana bos, diantaranya adalah pasal 2, yaitu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Nah, korporasi di sini bisa saya sebutkan itu termasuk penyedia barang dan jasa ya. Jadi tidak hanya dipahami korporasi itu suatu perusahaan, tetapi juga penyedia barang dan jasa yang bentuknya bisa usaha dagang, UD, ataupun CV, ataupun toko-toko, ataupun tempat pengelola servis ya, servis komputer, itu juga merupakan suatu bentuk korporasi ya, ketika didirikan sebagai suatu badan hukum. Kemudian pelanggaran berikutnya adalah pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Untuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan ini biasanya memang dilakukan oleh para pemangku kepentingan ya, para pemegang jabatan, kuasa pengguna anggaran dalam pengelolaan dana bos. Jadi saya bilang di sini jabatan Bapak Ibu selaku kepala sekolah barangkali cukup rawan ya, kalau tidak benar-benar dilaksanakan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Jadi dalam penggunaan kewenangan tentunya memperhatikan petunjuk teknis, kemudian peraturan-peraturan lain yang ada di atasnya, dan juga kepatutan ya, kepatutan dalam masyarakat, kemudian etika sosial, jadi harus diperhatikan sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada pada para pemangku kepentingan. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya. Ini adalah termasuk misalnya laporannya nanti full. Nah, gimana caranya supaya nanti pihak yang memberikan penilaian terhadap laporan Bapak Ibu itu dapat menyetujui laporan Bapak Ibu. Nah, kemudian diberikanlah sesuatu supaya pemangku kepentingan ini, pejabat ini dapat memberikan sesuatu yang dikehendaki. Yang berikutnya adalah pelanggaran merupakan suatu kerawanan, karena rekening juga kita manusia yang mengoperasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, jajaran lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo menyelenggarakan beberapa aksi baik di lingkungan dinas maupun di lingkungan satuan pendidikan. Di lingkungan dinas kami menyelenggarakan juga penyelenggaraan penyuluhan anti korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi ini dengan mengundang narasumber dari inspektorat. Tujuannya ya biar secara hukum, prosedur dan sebagainya lebih jelas, walaupun mungkin teman-teman sudah sebagian tahu juga, tapi minimal untuk penyegaran. Di lingkungan satuan pendidikan ini yang dimotori oleh para Korwil Sambidik juga menyelenggarakan penyuluhan hukum dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri. Harapan kami mereka para Bapak Ibu guru, para kepala satuan pendidikan nanti di lapangan tidak galau lagi. Semua sudah diatur tentang tata cara biaya penyelenggaraan pendidikan, baik oleh Kemendikbud, Permendikbud maupun Perda, semua diatur di sana tentang bagaimana standar pelayanan minimal dan bagaimana untuk biaya di luar yang standar pelayanan minimal, semua diatur. Ini sebagai langkah kami ke maju karena sementara ini kan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang jadi sorotan lah, jadi sorotan. Saya akui memang di dinas kami itu banyak potensi itu karena banyak kegiatan-kegiatan, tentunya kalau banyak kegiatan ya banyak anggaran. Lah dari banyak anggaran ini kalau tidak ada pengarahan, pengendalian dan kontrol ini akan jadi masalah besar. Nah, tahap berikutnya kami sedang menyusun, hari ini kami sedang mengundang para tim penyusun Perbub yang akan menyusun Perbub sebagai tindak lanjut dari Perda yang ada tentang biaya penyelenggaraan pendidikan. Hari ini sedang kami rapatkan bersama stakeholder terkait termasuk bagian hukum dan sebagainya. Harapan kami secepatnya Perbub akan terwujud dan nanti sebagai pegangan untuk teman-teman di lapangan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Ya, Perbub ini akan isinya salah satunya akan membagi mana yang dana yang dibiayai oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun daerah, dan pendidikan mana yang nanti boleh dibiayai oleh sumbangan dari masyarakat. Sumbangan masih boleh. Sumbangan adalah berasal dari orang-orang yang peduli dengan pendidikan. Jangan sampai dalam satu kegiatan dibiayai double, ya berasal dari pendidikan, pemerintah maksud kami juga berasal dari sumbangan masyarakat barangkali ada, sehingga nanti ke depan tidak akan pernah terjadi. Ini salah satu untuk memberikan penyelenggaraan yang lebih akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini secara perwakilan diwakili oleh secara merata oleh 226 kepala sekolah terbagi dari 8 Korwil. Ya. Nanti tahap berikutnya juga ada lagi. Ya. Ya. Gimana? Bos? Oh, ya bosnya seperti yang sudah artinya itu diberikan bukan dalam bentuk uang, artinya dalam bentuk untuk satu kegiatan yang dihitung, hitungannya setiap satuan pendidikan kan tidak sama bosnya, tergantung jumlah siswanya. Itu. Pak, kalau untuk sumbangan diperbolehkan ya Pak ya? Sumbangan boleh. Dibedakan yang tidak boleh pungutan. Tidak boleh pungutan. Iya. Kalau sumbangan yang menentukan nominalnya? Nah, dasarnya sumbangan tentunya ini tidak serta ditarik sumbangan, tentunya para kepala sekolah dan komite membuat program kerja
program kerja ini terus nanti dimusyawarahkan dengan para wali murid, dimusyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan itu yang sudah berjalan, tapi untuk tahun ke depan saya ingin perencanaan kerja di tahun yang akan datang, tahun-tahun sebelumnya sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Nanti di Dinas kami akan kami bentuk tim untuk evaluasi bentuk kegiatan-kegiatan yang di luar SPM itu. Sehingga nanti di lapangan mana yang boleh dan mana yang tidak akan kami evaluasi. Untuk yang sudah berjalan kan tidak demikian. Artinya setiap satuan langsung menganggarkan sendiri. Dan itu nanti akan kami cek dulu, setelah itu baru kami rekom yang boleh dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan tersebut. Kalau jumlah SD-nya sekarang berapa, Pak? Kalau jumlah SD sekarang ini ada pasang surutnya, kemarin ada regrouping, kalau tidak salah ya untuk SD-nya kurang, yang negeri 460 sekian, dengan swasta sekitar 480-an sekian. Kalau rencana progres, regrouping itu juga masih akan ada? Untuk regrouping tentunya ini memang itu ya terus ada, tapi kan itu bertahap. Regrouping itu serta-merta bukan karena bos, tapi juga banyak pertimbangan lain, salah satunya ya alat yang ada, peralatan yang ini termasuk satunya dari jumlah guru. Nah, sementara ini memang di tahun 2020 itu kita kekurangan guru kurang lebih 2.000 lebih. Dan sekarang ini kita kekurangan guru 803. Dari 803 ini sedang pemerintah daerah sedang mengajukan untuk diisi oleh P3K. Sekarang sedang proses tes seleksi. Mudah-mudahan nanti sesuai agenda nanti awal Februari selesai, dan kalau yang SD sudah kosong gurunya otomatis akan diisi oleh gurunya. Harapan kami semua yang tes itu besok lulus semuanya. Tapi kalau tidak lulus ya nanti masih kurang lagi gurunya, seperti itu. Harapan kita dengan kegiatan ini, Pak, bagi mereka? Harapan ini, dengan adanya harapan penyuluhan hukum ini, satu, banyak faktor. Artinya secara materi, para guru, para kepala sekolah atau guru yang ada di satuan pendidikan, itu menjadi tahu aturan secara gamblangnya. Yang di Dinas Pendidikan juga sama. Yang kedua, juga selama ini melihat mitra kita, kejaksaan, itu kan kita bisa takut lah, kita kadang jarang komunikasi, jarang berkomunikasi, jarang berinteraksi, dia takut. Tapi berharap ini juga awal untuk saling mengenalkan. Dan tadi saja banyak bicara, apabila satuan pendidikan ingin menyelenggarakan tertentu, terlebih dahulu tak suruh untuk konsultasi ke kejaksaan, sehingga nanti ada rambu-rambu mana yang boleh, mana yang tidak. Secara hukum nanti kejaksaan kan lebih tahu persis ini, akan membantu kita lah, akan jadi mitra bagi sekolah, sehingga para guru tidak takut lagi seperti itu. Mewakili kemajuan pendidikan Purworejo. Terima kasih, Pak. Ya. Tanggapan saya dengan diberikan penyuluhan ini, kami jadi semakin menjadi tahu yang tadinya kami dalam hal hukum tentang penggunaan dana bos sebenarnya sudah ada aturannya, tapi karena ini diberi penjelasan ini kami jadi semakin paham. Ya pernah penyuluhan, artinya kalau yang penjelasan dana bos di kedinasan seringkali dilaksanakan. Bu, tadi yang ditanyakan tentang apa, Ibu tadi menanyakan apa, Bu, untuk kegiatan hari ini? Oh, kami begini, jadi kami kan sekolah negeri, Pak. Untuk sekolah negeri itu tidak dibatasi menerima siswa dari golongan atau agama apapun. Kami menerima siswa yang tentu saja yang non-Islam ya, karena kami sekolah negeri. Nah, untuk sebagai honornya tentu saja untuk kami harus mendatangkan guru yang memang di bidangnya, yaitu guru agama yang non-Islam. Ya, karena kami mendatangkan guru non-Islam, oleh karena itu kami harus memberikan honor. Nah, ketika kami memberikan honor itu ternyata ditemukan oleh inspektorat tidak bisa memberikan honor itu karena dan kami harus mengembalikan ke rekening sekolah karena untuk honor itu dari bos yang utamanya, yang kalau itu disebutkan sebagai tenaga ekskul boleh, tapi karena untuk pengajar atau guru di dalam bos itu ternyata tidak boleh.
tadi udah jawab juga Bu ya? Ya, ya seperti itu, kami sampaikan seperti itu. Ya kami ya baru tahu karena setahu kami, karena memberikannya itu kami pelajaran sebagai pelajaran di pagi hari, nah kami menganggapnya itu guru. Ya, opsi pembayarannya itu setelah tidak diperbolehkan harus pakai Pak CMS pakai tapi kemudian kan harus mengembalikan ke rekening sekolah, sudah kami laksanakan. Bu, harapan dengan kegiatan ini apa Bu? Ya harapannya ke depannya ya tentu saja karena tadi sudah diberikan pengarahan ataupun materi dari kejaksaan ya menjadi tahu, dan harapannya tidak terjadi lagi yang tadinya mungkin belum paham menjadi makin paham. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya. Tadi yang disampaikan yaitu berkaitan dengan pengelolaan dana bos yang diberikan kepada pihak sekolah yang dalam hal ini tadi untuk yang di sekolah dasar. Dan kegiatan kami hari ini itu adalah dalam rangka untuk peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Sebenarnya peringatannya itu baru besok kita semuanya. Cuman karena besok berhubung hari Sabtu pas hari Libur, maka kami mengadakan ini bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksananya di tanggal. Pak, poin besarnya dalam pengelolaan bos di sekolah itu sebenarnya seperti apa Pak? Kalau poin besar yang kami sampaikan terkait dengan pengelolaan dana bos yaitu supaya tidak ada penyimpangan berkaitan dengan pengelolaannya yang pertama. Yang kedua, harus pembuatan administrasinya juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Intinya, apa yang sudah dikelola, apa yang digunakan dengan dana bos itu tidak boleh menyimpangi dari ketentuan yang ada, karena sudah ada juknisnya yaitu Permendikbudristek yang nomor 63 ya tahun 2000. Yang menarik Pak, saat ini kan fenomena masyarakat masih ada tarian, kemudian ada bos, dan kemudian ada pemerintahan. Pegasan menilainya seperti apa? Ya artinya begini, fenomena yang terjadi sebenarnya di Purworejo itu kan banyak hal yang berkaitan dengan, karena ada
kekurang pahaman mungkin dari beberapa pihak sekolah. Ini sebenarnya kategori yang pungutan ataupun yang kategori sumbangan. Nah, sebenarnya kan kalau namanya memungut meminta dengan menentukan jumlah itu sudah tidak boleh. Artinya yang dibolehkan adalah sifatnya sumbangan dikelola oleh melalui komite, dan sifatnya itu tidak mengikat dalam artian tidak boleh ditentukan jumlahnya, tidak boleh jangka waktunya, dan tidak boleh dijadikan sebagai persyaratan akademik. Maksudnya kalau tidak memberikan sumbangan nanti tidak boleh ujian atau seperti apa, itu tidak boleh. Yang penting namanya sumbangan itu adalah sifatnya sukarela, tidak ada paksaan. Artinya ketika mampu ya boleh menyumbang, ketika tidak mampu ya boleh juga tidak menyumbang. Artinya itu sifatnya sukarela. Makanya ada temuan nggak Pak? Gimana? Ada temuan yang melanggar kalau berkaitan dengan kegiatan hari ini kami hanya sebatas untuk penyampaian informasi materi yang berkaitan dengan BOS. Cuma tadi kebetulan ada yang menyampaikan, ayah bertanya terkait dengan hal itu. Jadi dalam hal ini ya kami tidak kapasitas kami untuk bisa menyampaikan hal di luar konteks kegiatan hari ini. Jadi kami hanya sebatas berkaitan dengan kegiatan hari ini. Pesan Pak terhadap mereka orang ya, kami berpesan tentunya kami selaku aparat penegak hukum supaya kedepannya bukan hanya karena ada kami tadi memberikan penyuluhan hukum, tapi ya artinya kedepannya dalam pengelolaan dana BOS itu bisa dilaksanakan dengan baik, tertib anggarannya, tertib administrasinya, dan tepat sasarannya. Yang penting itu artinya tidak boleh ada penyimpangan dengan pengelolaan dana BOS, yang tentunya hal tersebut juga harus ada pembinaan dari Dinas Kebudayaan yang ada di Purworejo. Di samping itu kalaupun memang ada permasalahan hukum yang terkait dengan pengelolaan dana BOS, kami membuka ruang di Kejaksaan untuk bisa memberikan pelayanan hukum untuk ruang konsultasi. Artinya siapapun itu yang akan hadir insya Allah juga akan memilih. Pak, terkait kriteria sumbangan yang tidak menyalahi ketentuan hukum itu yang seperti apa? Iya, sumbangan tidak menyalahi ketentuan hukum adalah sifatnya yang sukarela. Garis besarnya itu. Kalau kita meminta kamu harus sumbang, pokoknya per bulan harus sekian, itu tidak dibolehkan. Berarti tidak ditentukan nominal? Tidak boleh. Itu tidak boleh ditentukan nominal, tidak boleh ditentukan wah tinggal setiap tanggal 1 kamu harus menyumbang. Jangan seperti. Artinya kita sifatnya sumbangan itu sukarela, tidak ada paksaan, dan memang dari hati yang ingin menyumbang mau berapapun itu boleh seperti itu. Pak, selama ini di Purworejo ada kasus-kasus tersebut atau enggak Pak? Sepemahaman kami seperti yang saya sampaikan, karena kapasitasnya kami adalah berkaitan dengan hari ini. Kalau di luar konteks itu bukan kapasitas kami untuk memberikan jawab. Tapi yang jelas ketika tidak ada permasalahan di Purworejo berarti kan tidak ada sampai yang berlanjut proses. Harapan kedepannya? Ya, harapan kedepannya tidak pernah ada permasalahan terkait dengan dana BOS seperti yang pengalaman yang mungkin kasus-kasus di tempat yang lain. Artinya supaya di Purworejo itu dalam dunia pendidikan kan bisa maju, tidak ada permasalahan, dan menjadikan peserta didik yang keluaran dari Purworejo itu menjadi yang milik.